Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat untuk belajar daring ya. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah muatan pembelajaran IPS. Kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Kita sebagai salah satu makhluk hidup selalu berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan alam. Lingkungan alam menjadi sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan alam adalah lingkungan yang tercipta tanpa adanya campur tangan dari manusia. Lingkungan ini terbentuk karena proses alami atau menjadi peristiwa alam, atau bisa dikatakan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti laut, sungai, rawa, danau, dan lain-lain. Siapa di antara kalian yang hobi atau gemar membaca buku? Tahukah kalian bahwa buku merupakan salah satu sumber informasi, terutama buku pengetahuan. Buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Anak-anak, tahukah kalian bahwa seluruh makhluk hidup di bumi saling berhubungan? Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam, karena alam menyediakan semua kebutuhan dari makhluk hidup. Di lingkungan alam ada benda hidup dan ada kelompok benda mati. Nah, kedua kelompok benda ini saling berhubungan satu sama lain. Untuk kelompok benda hidup adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bakteri, amuba ya. Sedangkan untuk kelompok benda mati contohnya seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Nah, untuk benda mati ini dapat mempengaruhi benda yang hidup. Lalu seperti apa pengaruh dari benda mati terhadap makhluk hidup? Kalian simak ya contoh pengaruhnya berikut ini. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi tanaman dan tumbuhan daerah tersebut. Kalian perhatikan di sini disebutkan ada tanah, suhu, dan curah hujan. Ini merupakan benda hidup atau benda mati? Benda mati ya. Kemudian dari penjelasan disebutkan bahwa benda-benda mati tadi dapat mempengaruhi tanaman dan tumbuhan daerah tersebut. Nah, inilah penjelasan mengapa benda mati dapat mempengaruhi benda hidup. Selain itu, benda hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Seperti apa ya contoh pengaruhnya? Kalian simak penjelasannya berikut ini. Daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah berlimpah. Dari penjelasan ini, benda hidupnya adalah tumbuhan. Nah, jika di suatu daerah banyak tumbuhannya akan membuat udara menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah berlimpah. Udara, tanah, air merupakan benda mati. Nah, ini salah satu peristiwa pengaruh benda hidup terhadap benda mati. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup memiliki hubungan dengan lingkungan alam. Nah, hubungan manusia dengan lingkungan alam terbagi menjadi dua, yaitu hubungan positif dan hubungan negatif. Lalu, seperti apa ya hubungan positif antara manusia dengan lingkungan alam? Kalian simak ya penjelasannya berikut ini. Untuk hubungan positif, contohnya manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Lalu hubungan negatif antara manusia dengan lingkungan alam contohnya seperti apa ya? Nah, untuk hubungan negatif ini kebalikan dari hubungan yang positif nak. Contohnya manusia menebangi hutan sehingga dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Nah, kalau hutan sudah menjadi gundul dan gersang dapat menyebabkan tanah longsor serta banjir. Hal ini merupakan tindakan yang tidak patut untuk ditiru atau tercela. Selanjutnya kita akan membahas bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama adalah manusia menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Sebagai contoh, petani memilih waktu tanam yang tepat sesuai dengan musim, yaitu musim hujan. Lalu contoh yang kedua, nelayan akan memilih waktu yang tepat untuk pergi melaut. Dan biasanya nelayan pergi melaut pada waktu malam hari di mana angin darat berhembus. Sekarang kita akan membahas bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yang kedua, yaitu manusia memanfaatkan alam.
Sebagai contoh, manusia memanfaatkan tanah untuk bercocok tanam. Nah, hasil dari bercocok tanam itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu contoh yang kedua, nelayan memanfaatkan angin laut untuk pulang ke daratan setelah mencari ikan. Nah, hasil dari melaut tersebut digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah beberapa contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Sekarang coba kalian perhatikan apa yang dilakukan oleh anak pada gambar itu. Anak pada gambar itu sedang membuang sampah. Namun, dia membuang sampah bukan pada tempatnya, tapi membuangnya ke sungai. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di samping di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, kalau kita melihat peristiwa seperti pada gambar itu, sebaiknya yang kita lakukan adalah langsung menegurnya dan memberitahunya bahwa tindakan itu tidak tepat ya, karena bisa menyebabkan banjir. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Sebagai contoh, interaksi manusia yang tidak baik terhadap lingkungan seperti gambar anak yang membuang sampah itu itu adalah bentuk interaksi manusia dengan alam yang tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Membuang sampah sembarangan, apalagi sampai membuang sampah ke sungai, itu adalah perbuatan yang tidak baik ya, karena dapat menyebabkan banjir. Kalian lihat nak, gambar itu akibat dari interaksi manusia yang tidak baik terhadap lingkungan alam. Tidak semua manusia berperilaku baik terhadap lingkungan alamnya, seperti yang terlihat pada gambar yang ada di sana nak. Itu merupakan salah satu contoh perilaku dari manusia yang merusak lingkungan alam. Nah, dengan menebang pohon secara sembarangan, selain merusak alam, juga akan mengganggu habitat dari hewan yang ada di hutan. Selain itu, dengan menebang pohon secara sembarangan bisa menyebabkan tanah longsor serta banjir bandang. Berikut ini merupakan contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang pertama adalah dengan membuang limbah ke sungai. Yang dimaksud dengan limbah adalah sisa-sisa dari kegiatan produksi atau bisa dikatakan sebagai sampah produksi. Nah, kalau limbah ini dibuang ke sungai, selain dia akan mencemari lingkungan sungai, dia juga bisa mematikan habitat ikan yang ada di sungai. Lalu contoh kegiatan manusia yang kedua yang dapat merusak lingkungan seperti menebangi hutan secara liar. Menebangi hutan secara liar ini merupakan tindakan yang berbahaya ya. Kenapa? Karena dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Nah, kalau hutan sudah gundul, tidak bisa menahan air, sehingga bisa menyebabkan banjir bandang serta rawan dengan tanah longsor. Yang ketiga adalah menggunakan pestisida secara berlebihan. Pestisida merupakan cairan pembunuh hama pada tumbuhan atau tanaman yang biasanya digunakan oleh para petani dan pekebun. Tetapi penggunaan pestisida yang berlebihan tentu saja merugikan lingkungan alam karena bukan cuma hama yang terbunuh, tetapi binatang lainnya yang tidak merugikan bisa ikut mati. Jadi kita harus bijaksana dalam menggunakan pestisida. Contoh yang keempat adalah memburu binatang liar. Dengan memburu binatang liar ini dapat merusak keseimbangan alam. Selanjutnya, menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahan peledak. Karena menangkap ikan dengan cara seperti itu, dengan cara diracun, setrum, atau bahan peledak, ini dapat menyebabkan semua ikannya mati, termasuk dengan ikan yang masih kecil. Nah, kalau ikan-ikan kecil ini juga ikut mati, maka ketersediaan atau keseimbangan ikan yang ada di sungai atau laut akan habis. Nah, kalian sudah tahu nak ya, beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan alam. Yang perlu diingat, kalau lingkungan alam kita rusak, yang rugi bukan cuma orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Jadi, dari sekarang kita harus menjaga lingkungan alam sekitar kita. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.